فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. الحمد لله انتهينا من باب بيان تفاضل أهل الإسلام فيه وأي أموره أفضل. فمن حفظ الحديثين فليقرأ. Nah, barakallahu fiikum. Pembahasan akhwan hadis telah terulang-ulang, fawaid juga telah kita murajaah pada pembahasan hadis sebelumnya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalimat ini akhwan, kalimat yang kalau kita perhatikan banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulang-ulang, menunjukkan bahwasanya seorang muslim yang sejati itu selain dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan peribadatan hanya kepadanya di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dia harus menunaikan sisi lain dalam kehidupan ini, yaitu adab dalam muamalah. Adab dalam muamalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di sini minimalnya. Minimalnya akhwan, minimalnya orang dalam bermuamalah itu adalah apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yaitu siapa saja kaum muslimin lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangan. Ini minimalnya. Kemudian kalau bisa naik, yaitu apa? Memberikan kebaikan. Taib, memberikan kebaikan. Tahan keburukan kita dari mengenai orang lain. Kemudian ketika mampu itu mengupayakan untuk menyebarkan kebaikan untuk orang lain. Taib. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala babu bayani hisalin man ittasafa bihinna wajada halawatal iman. Dari judul ini sangat penting bagi kita akhwan, pembahasan yang akan kita bahas ini. Bab penjelasan tentang sifat-sifat yang siapa saja bersifat dengannya akan mendapatkan manisnya iman. Subhanallah. Keimanan ini ada halawah, ada manisnya. Yang kapan saja seorang hamba sudah bisa merasakannya, maka sungguh dia tidak akan ridha keimanan tersebut ditukar dengan apapun dari hal-hal duniawi, dan berupaya untuk mempertahankannya dengan taruhan apapun yang dia mampu. Halawatul iman, rasa manisnya dalam beriman, yaitu kenikmatan yang sangat agung yang bisa dirasakan oleh hamba. Qala al-Imam Muslim rahimahullah,
Haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim, yang dikenal dengan Ishaq ibnu Rahawai, imam hafidh faqih. Wa Muhammad ibnu Yahya bin Abi Umar Al-Adani, seorang yang saduq. Di sini digandengkan oleh Imam Muslim untuk menguatkan riwayat beliau. Wa Muhammad ibnu Bashar, siapa ini? Telah kita lewati. Muhammad ibnu Bashar digelari dengan apa? Indak ya Zakaria. Ada Muhammad ibnu Ja'far, ada Muhammad ibnu Bashar. Digelari dengan bundar. Nah, caranya akhwan, Bashar ba, maka bundar. Ini mudahnya, jangan terbolak-balik. Kalau Muhammad ibnu Ja'far, bundar. Bundar dinamakan bundar karena dia adalah bundarul hadis, karena saking banyaknya hafalannya. Baik, berputar padanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabalun fil hifz, gunung pada permasalahan hafalan, digelari dengan bundar. Jami'an anis Tsaqafi, keseluruhannya dari As-Tsaqafi. Qala Ibnu Abi Umar haddatsana Abdul Wahhab an Ayyub. Yang dimaksud As-Tsaqafi ini disebutkan oleh Ibnu Abi Umar secara jelas telah menyampaikan hadis kepada kami Abdul Wahhab. Namanya Abdul Wahhab bin Abdul Majid As-Tsaqafi Al-Basri, seorang thiqah, tapi sebelum wafatnya berubah hafalan beliau karena ketuaan. Dan subhanallah, para imam akhwan, jazahumullahu khairah anil islami wal muslimin, atas ketelitian mereka dan kejelian mereka dalam meneliti keadaan sanad. Dan mereka dulu akhwan melakukan hal itu untuk menjaga agama. Sampai-sampai sebelum kematian berubah hafalannya, mereka catat. Padahal yang namanya ketuaan ya lumrah, tapi mereka catat, oh di sana ada 6 sebelum wafatnya mengalami perubahan hafalan. Sehingga riwayat di akhir kehidupan beliau, riwayat yang ada kelemahan padanya. An Ayyub, dari Ayyub, seorang imam yang masyhur, Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani. Abu Tamimah sendiri namanya siapa? Hendak Hudzaifah? Ayyub bin Kaisan. Ayyub bin Kaisan. Lebih masyhur Kaisan ini dengan kunyahnya Ayyub bin Abi Tamimah, sama nama Abu Tamimah Kaisan. Nisbahnya As-Sakhtiyan, bukan Sikhtiyan, tapi dengan fathah As-Sakhtiyani. Itu dhabat yang benar. Thiqah faqih, imam, dikenal kekokohannya di dalam sunnah. An Abi Kilabah, dari Abu Kilabah Al-Jarmi. Beliau juga sering disebutkan kalimat-kalimat
beliau ikhwan dalam pembahasan akidah. Nama Abu Kilabah yaitu Abdullah bin Zaid bin Amr Al-Jarmi Al-Basri, salah seorang a'immah thiqah fadil. Sebagian menisbahkan kepada beliau tadlis, seperti yang dikatakan oleh Imam Dhahabi rahimahullahu taala. Naam, illa annahu yudallisu amman lahiqah wa amman lam yalhaqhu. Ini dibantah dengan perkataan Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, la yu'rafu lahu tadlis. Maka faedah ini sangat penting ikhwan diingat-ingat, bahwasanya Abu Kilabah Al-Jarmi penisbatan beliau kepada mudallis penisbatan yang tidak benar. Kata Imam Ahli Ilal seperti Abu Hatim sudah mengatakan la yu'rafu lahu tadlis, tidak diketahui beliau memiliki tadlis, seorang thiqah. Beliau wafat di negeri Syam karena melarikan diri, menghindar dari ditunjuk sebagai qadhi. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Ma'in rahimahullahu taala, araduhu 'alal qadha faharaba ila Syam. Mereka menginginkan untuk menjadi qadhi di negeri Basrah, kemudian beliau lari menghindar sampai ke negeri Syam, kemudian wafat di sana. Wafat beliau pada tahun 107. Seorang tabi'in yang mulia Abu Kilabah Al-Jarmi rahimahullahu taala. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Hadis yang agung dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, salasun, tiga perkara. Man kunna fihi, siapa saja yang kunna, yaitu ketiga perkara tersebut ada padanya, jawabnya wajada halawatal iman atau wajada bihinna, maka dia akan mendapati dengan sebab adanya tiga perkara tersebut halawatal iman. Apa yang maksud halawatul iman akhwan? Yaitu istilzadut ta'ah wa tahammulul masyaqqat fi ridallahi wa rasulihi, wa itharu dzalika ala aradid dunya raghbatan fi na'imil akhirah alladzi la yabidu wa la yafna. Taib, manisnya keimanan ini maknanya bagaimana?
Di antara penafsiran tentang makna manisnya iman ikhwan yaitu istilzadzut ta'at, rasa lezat dan nikmatnya ketaatan-ketaatan. Jadi ketaatan sudah tidak lagi menjadi beban. Nah, apa tadi Hindi? Manisnya iman itu apa? Yaitu terkumpul padanya beberapa hal di sini. Dikatakan oleh Syekh Al-Ethiopi yaitu istildzadzut ta'at. Dirasakannya kelezatan dalam menunaikan ketaatan. Rasa lezat, rasa nikmat dalam melakukan amalan-amalan ketaatan. Tidak terasa berat lagi puasa. Dia merasakan nikmatnya puasa. Nah, yang pada sebagian orang itu merasa tersiksa, tidak bisa makan minum di siang hari. Demikian pula salat. Bagi orang-orang yang sudah bisa merasakan nikmatnya salat, tidak terasa berdiri beberapa lama, karena dia merasakan lezatnya amalan ketaatan tersebut. Bahkan semakin dia memperlama berdiri, semakin terasa lezatnya dan ingin menambah. Berbeda dengan yang belum bisa merasakan nikmatnya ketaatan itu, berdiri cuma 5 menit seakan-akan rasanya begitu berat seperti 1 jam. Padahal ketika dia berdiri untuk perkara yang lain, berdiri nonton konser misalnya, walaupun 2 jam betah, nggak terasa nyaman karena dia menikmati, ya kan? Dia menikmati, ada rasa nikmat, rasa lezat dia rasakan dalam berdirinya tersebut. Nah, itulah. Tapi kalau ahlul iman, mereka merasakan lezat pada ketaatan-ketaatan, sedangkan ahlul ma'asi, mereka merasakan lezatnya ketika berbuat maksiat. Kemudian wa tahammulul masyaqqat. Tahammulul masyaqqat, dia mampu untuk memikul hal-hal yang berat. Dia mampu. Masyaqqat dalam melakukan ketaatan, dia mampu memikulnya. Tidak mengeluh. Kayak puasa. Puasa kan ada masyaqqah, tapi dia rasakan, dia tidak rela untuk makan atau minum membatalkan puasanya. Kenapa? Merasakan ada kelezatan pada ketaatan tersebut sehingga dia mampu untuk menanggung masyaqqah yang ada, walaupun dia tidak sahur misalnya. Satu malam dia tidak sahur karena ketiduran, tapi ingin puasa hari itu. Istilzalut ta'at wa tahammulul masyaqqati fi ridallahi wa rasulih. Dia berupaya untuk menanggung kesulitan-kesulitan pada jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jihad, contoh yang paling nyata. Nah, orang yang belum merasakan manisnya iman, dia tidak akan mampu untuk menanggung besarnya dan beratnya beban jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga yang terkandung dalam halawatul iman yaitu wa isaru dzalika ala aradid dunya raghbatan fi na'imil akhirati alladzi la yabidu wa la yafna. Dan dia kedepankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tersebut atas harta benda duniawi karena semata-mata menginginkan kenikmatan di negeri akhirat yang tidak akan musnah dan sirna. Jadi ada 3 poin pada penjelasan tentang makna halawatul iman. Yang kalau kita perhatikan di sini, manisnya keimanan diterangkan dari sisi apa yang dirasakan dan didapati oleh si hamba yang telah merasakannya tersebut, yang telah mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, dengan dia merasakan semakin lezatnya amalan ketaatan, semakin nikmatnya berbuat kebaikan, berbuat amalan soleh dengan semua jenis, ya ikhwan. Salat,
puasa, sedekah. Termasuk diantaranya talabul ilm. Karena menuntut ilmu diantara seagung-agung amalan soleh. Belajar, menghafal Al-Quran, membacanya, murajaahnya. Antum harus mulai rasakan. Membaca 1 juz ingin 2 juz, setelah 2 juz ingin 3 juz. Nah, menghafal 1 muka, nah kemudian ingin murajaah tambah, ingin demikian. Rasakan kenikmatan dalam beramal ketaatan. Kemudian dia mampu menanggung masyaqqah, harus bangun sebelum subuh untuk membuka persiapan setelah sholat witir. Nah, membuka mana yang mau dihafal nanti setelah sholat, atau bahkan mulai menghafal saat itu sehingga bisa memperbanyak dan mempercepat. Karena di antara waktu yang disebutkan oleh para ulama, waktu yang sangat bagus untuk menghafal yaitu di waktu sahur. Di waktu sahur. Nah, jika seorang tidak ngantuk, waktu itu waktu yang sangat bagus. Tapi syaratnya tidak ngantuk. Kalau ngantuk ya walaupun waktu apapun antum tidak akan masuk-masuk. Nah, syaratnya enggak ngantuk. Maka perbagus persiapan sebelum tidur. Antum tidur niatannya nanti biar bisa bangun dengan baik. Maka baca doa sebelum tidur, juga tidur yang bagus. Tidur berdoa, tidak ngobrol. Nah, ketika sudah berbaring ngobrol, tidak terasa, ternyata sudah apa? Sama-sama baring, jejer-jejer sambil ngobrol. Ya enggak terasa. Tiba-tiba sudah 1 jam sampai jam 10, jam 11. Nah, besoknya bangunnya berat. Perhatikan. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengedepankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara duniawi. Nah ini sebenarnya pengertian halawatul iman dengan apa? Dengan menyebutkan apa? Buahnya. Apa yang dirasakan ketika seorang telah mendapatkan manisnya iman. Oleh karena itulah sebagian ulama mengkritisi pengertian tadi, bahwasanya itu pengertian dengan menyebutkan samarat, dengan menyebutkan buahnya. Nah, tapi kita mendapatkan faedah di situ bahwasanya buah dari halawatul iman, rasa manisnya iman yang dirasakan oleh seseorang ya hal-hal tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi menegaskan bahwasanya 3 perkara yang kalau ada pada diri seseorang akan mendapatkan dan merasakan rasa manisnya iman. Apa saja? Yang pertama, dan ini yang paling pokok yang menjadi dasar, apabila pertama ini hilang, maka yang kedua dan ketiga tidak akan bermanfaat. Yaitu yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Dengan kata yang lain, ikhwan, ungkapan yang lebih jelas yaitu apa? Mengedepankan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari selainnya.
Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam firman-Nya, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Diberi ancaman mereka-mereka yang mengedepankan kecintaan kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada saudara-saudara, kepada keluarga, kepada istri, kepada perdagangan, kepada usaha yang dia miliki, daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Tunggulah sampai datang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Menunjukkan diancam, dicela orang-orang yang demikian keadaannya. Dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, keduanya mutalazimat, saling bergandengan satu sama lain. Tidak dikatakan mencintai Allah kalau dia tidak mencintai Rasulullah, dan tidak dikatakan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak mencintai Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa saja yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan Allah jadikan bukti kecintaan kepada Allah adalah ittiba' dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, sehingga Allah mencintai kalian. Ini poin pertama. Harus mengedepankan Allah Subhanahu wa taala dari sisi kecintaan, demikian pula kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kesyirikan akhwan yaitu syirkun fil mahabbah. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang kufar. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ini kecintaan kepada selain Allah yang mencapai tingkatan syirik. Di antara orang-orang musyrik ada orang-orang yang memiliki tandingan-tandingan yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, berhala-berhala atau sesembahan selain Allah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Lalu bagaimana apabila seseorang lebih mengedepankan kecintaan kepada selain Allah daripada kecintaan terhadap Allah? Tentunya kondisinya lebih parah. Seorang yang cinta kepada Allah maka akan tunduk, akhwan, karena konsekuensi cinta adalah tunduk kepada yang dicintai dan ridha dengan semua apa yang ditetapkan oleh yang dia cintai, dan berserah diri dengan semua apa yang telah ditetapkan. Poin yang kedua yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang tidaklah mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikatnya juga cabang dari poin yang pertama. Ketika dia mencintai Allah, maka semua apa yang dia cintai selain Allah dibangun di atas kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya poin yang kedua Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa an yuhibbal mar'a, yaitu muslim mukmin,
seorang mencintai seorang muslim dan mukmin. Ini maknanya. La yuhibbuhu illa lillah, yang dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mukminin secara keseluruhan adalah bersaudara. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tegaskan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awthaqi ural iman atau ural Islam. Kebencian karena Allah dan kecintaan karena Allah termasuk di antara sekuat-kuat tali pengikat iman. Dan ada faedah bagus dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dari Yahya Ibnu Mu'adz tentang hakikat mencintai seseorang karena Allah. Seorang mencintai saudaranya lillah, karena Allah. Kata beliau, haqiqatul hubbi fillah alla yazida bil birri wala yanqusa bil jafa. Kalau engkau memang mencintai saudaramu karena Allah, hakikatnya apa? Yaitu kecintaan tersebut tidak akan bertambah dengan kebaikan dia kepadamu, dan tidak akan berkurang dengan keburukan dia terhadap jafa, yaitu ketika dia tidak perhatian, dia cuek kepadamu, nah kamu tidak benci. Berarti itu kecintaan karena Allah. Tapi kalau dia cuek, aku jengkel lah, ini bukan karena Allah, ini kecintaan karena dirimu sendiri. Kalau dia dekat dengan kamu, kalau dia memberi, berbuat baik kepadamu, kamu suka padanya. Ini bukan kecintaan karena Allah, tapi kecintaan karena kepentingan, kemaslahatan diri. Sehingga hakikat hubbillah ini, dia memberi kebaikan kepadamu ataukah tidak, engkau mencintainya. Kenapa? Karena dia seorang mukmin yang bertakwa. Al-hubbu fillah, ini baru kecintaan karena Allah. Kalau seorang mencintai orang lain yang berbuat baik kepadanya, ini lumrah. Yang namanya kita diberi kebaikan adalah menyukainya, mencintainya. Baik, cuman ketika posisi seperti ini harus ditata. Jangan sampai kemudian kecintaan dan mahabbah tersebut hanya karena perkara itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbingkan umat untuk saling hadiah menghadiahi, tahadu tahabu, saling memberikanlah hadiah kalian sehingga kalian saling cinta mencintai. Ini upaya untuk memupuk dan menjaga hal tersebut. Setelah ada dasar, yaitu al-hubbu fillah. Maka bangun ikhwani fillah kecintaan kita dengan sesama saudara. Terkhusus lagi dengan sesama ikhwah salafiyin, yaitu al-hubbu fillah, kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa saling ta'awun di atas ketaatan kepada Allah, bahu membahu, saling mengisi, saling berusaha untuk menegakkan dan membantu untuk bisa kokoh, bukan untuk saling merobohkan, saling membantu, menguatkan. Itulah ukhuwah fillah yang dibangun di atas mahabbah fillah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar karena kepentingan dunia, bukan karena mendapatkan rezeki darinya atau harta benda dan seterusnya.
Kemudian poin yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Poin yang ketiga, untuk bisa mendapatkan rasa manisnya iman, yaitu membenci untuk kembali ke dalam kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia darinya, sebagaimana bencinya dia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kita semua benci, akhwan, dimasukkan di dalam neraka, wal'iyadu billah, dan memohon kepada Allah untuk bisa selamat darinya. Maka demikian pula, nah, kebencian seseorang terhadap kekufuran, bagaimana dia benci masuk ke dalam neraka, maka harus membenci kemurtadan dan kufuran. Dia kembali pada kekufuran setelah diberi nikmat iman. Pada poin yang ketiga, akhwani fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tekankan untuk seseorang ketika mencintai Allah, kemudian mencintai sesamanya karena Allah. Poin yang ketiga apa? Jangan sampai kemudian lalai ada hal yang lain, yaitu membenci karena Allah. Apa yang dia benci? Itu membenci kekufuran, membenci kembali kepada kekufuran, dan juga tentunya membenci para pelaku kekufuran. Karena tidak sempurna kebencian seseorang dikembalikan kepada kekufuran kecuali dengan hal-hal tadi. Membenci kekufuran itu sendiri dan membenci para pelaku-pelaku kekufuran. Itulah bara'ah yang harus ada pada setiap mukmin untuk bisa merasakan manisnya iman, sebagaimana terkandung dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa saja yang kufur kepada taghut, terkandung dalamnya kebencian, memusuhi semua yang disembah selain Allah dan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala serta perbuatannya. Tapi ini tiga hal. Dan dari hadis ini sangat jelas akan fawaid yang terkandung di dalamnya. Nah, itu tiga hal pokok yang harus diwujudkan oleh seorang mukmin apabila dia menginginkan bisa merasakan lezatnya dalam beriman. Nah, dan itu bisa dirasakan secara hakiki, bukan hanya sekadar gaya bahasa. Nikmat kelezatan dalam beriman itu bisa dirasa. Yang bentuk-bentuknya tadi, ada rasa lezat, ada rasa nikmat dalam beribadah. Bukan beban, bukan kemudian yang dirasakan hanya lelah, capek begitu saja, tapi ada rasa nikmat yang kita rasakan di kalbu kita. Makanya perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan ketika salat apa? Arihna biha ya Bilal. Berikan atau jadikan kami bisa nyaman, bisa istirahat, bisa tentram dengan salat wahai Bilal. Padahal mereka dalam kondisi safar, capek, lelah. Dengan apa mereka atau Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan kenyamanan yang luar biasa dengan salat? Kenapa? Telah tercapai dan dirasakan manisnya iman. Hadis ini juga, akhwan, selain faidah pokok tadi, menunjukkan bahwasanya orang yang apabila dipaksa untuk masuk ke dalam kekufuran itu lebih utama untuk apa? Untuk bertahan walaupun dibunuh. Terjadi khilaf. Mana yang lebih utama kalau dia dipaksa untuk melakukan kekufuran? Apakah mengikutinya ataukah tetap bertahan walaupun dia mati? Maka hadis ini termasuk di antara dalil para ulama yang mengatakan yang utama baginya adalah apa? Untuk tetap bertahan di atas keimanan.
walaupun terbunuh. Dan apabila seseorang mengucapkan apa yang diperintahkan dari ucapan-ucapan kekufuran dalam keadaan hatinya tetap kokoh di atas iman, ini boleh. Man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tingkatannya boleh, tapi yang lebih utama untuk bertahan. Sebagaimana pada poin ketiga, harus membenci kembali pada kekufuran sebagaimana bencinya dia masuk ke dalam neraka. Baik, dan Imam Muslim rahimahullah taala akan membawakan riwayat yang lain dari hadis ini, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang dengan melengkapkan beberapa faedah yang belum disebutkan. Nakfi bihadza subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la